Selamat malam adik-adik mahasiswa dan setiap orang yang memang mau mengikuti topik ini. Kita akan melanjutkan pada topik yang kedua, masih pengantar sebenarnya ya, pengantar pada International Financial Management. Ini adalah materi tentang International Flow of Fund ya. Masih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diambil dari buku Jeff Madura, kontennya sudah berisi dari edisi ke-13, walaupun platformnya masih banyak menggunakan dari edisi yang ke-7, karena itu yang saya dapat di internet untuk dimodifikasi. Adik-adik, mari kita lihat, setiap negara itu punya balance of payment, semacam ya neraca pembayaran begitu ya kalau diartikan. Dia itu mengagregasi seluruh aktivitas ekonomi. Walaupun secara kenyataan banyak kritik terhadap balance of payment yang katanya kurang bisa mencatat seluruh aktivitas ekonomi, tetapi pada saat ini kita fokus pada teorinya bahwa itu menghitung seluruh uang yang dikeluarkan oleh negara itu ke negara lain, dan juga menghitung uang yang diterima dari negara lain atas berbagai aktivitas ekonominya. Nah, biasanya dibagi ke dalam tiga section ya. Ada yang current account, financial account, dan capital account. Mari kita lanjutkan di capital account. Di current account. Current account itu mengukur ya aliran dana antara satu negara dengan negara lain terkait barang dan jasa ya, yang dia jadi mereka jual beli barang dan jasa dan itu menghasilkan uang. Itu di sana. Jadi kalau kita katakan ini sebenarnya ekspor impor lah ya. Komponen-komponen utamanya adalah tentu yang tadi ya, payment for good and services. Itu yang ya ekspor barang, kita kirimkan rotan misalnya, lalu menerimanya di sini beli handphone atau beli mobil gitu ya. Lalu section kedua atau komponen kedua dari current account adalah primary income ya. Income earned by MNC ya, dari DFI-nya di luar. Jadi itu dihasilkan dari MNC yang induknya ada di satu negara, dia melakukan DFI, direct foreign investment di luar, seperti yang kita jelaskan di bab sebelumnya, dan dari sana dia menghasilkan income. Nah, income dari perusahaan-perusahaan mereka yang ada di luar negeri, perusahaan-perusahaan yang induknya di negara dia, lalu anaknya subsidiary-nya ada di luar negeri, ngasilin income. Nah, income itu yang dicatat sebagai primary income di dalam current account. Lalu secondary income ini hal-hal khusus ya, spesifik, ada bantuan, hibah, dan lain-lain. Jadi boleh dikatakan ya secara sederhana, difference between merchandise export and merchandise import itu adalah nanti akan dilihat mana lebih banyak ekspor impor itu jadi balance of trade-nya gitu ya. Kemudian section berikutnya financial account. The financial account measures the flow of fund between country that are due to ya, apa aja yang dicatat dalam financial account itu, ini yaitu direct foreign investment yang dilakukan oleh negara itu ya. Jadi tahun itu untuk misalnya tahun berapa gitu balance of payment-nya, berapa dia melakukan new DFI di luar, berapa banyak dia menanamkan modal di negara lain, ini yang dicatat di situ. Lalu ada juga mencatat portfolio investment. Portfolio investment ini bicara tentang menanamkan dalam bentuk surat berharga gitu. Jadi di luar negeri berapa banyak orang-orang di dalam satu negara tertentu, katakanlah orang Indonesia yang menanamkan saham-saham di portfolio investasinya ada di luar negeri gitu ya. Itu dicatat di dalam portfolio investment ya, di bagian financial account dalam balance of payment. Lalu ada other capital investment, tentunya itu luas, ada beberapa hal mungkin yang tidak tercakup di dalam DFI dan portfolio investment. Kemudian untuk capital account ini nggak gitu besar, jumlahnya nggak gitu banyak. The capital account measures the flow of fund between one country to and all other country due to financial asset transfer across country border by people who move different country. Jadi itu modal-modal yang ditanamkan ke negara lain oleh orang-orang yang di satu negara, misalnya warga-warga negara Indonesia yang menanamkan modal di negara lain. Ini
nggak terlalu banyak, mungkin karena nyatatnya juga agak relatif sulit, karena bisa dilakukan secara personal, tapi memang ini tidak begitu besar. Sectionnya nanti bisa kita lihat di balance of payment-nya Indonesia, ya. Ya, jadi itu kecil. Mari kita lihat, ini konteksnya Indonesia. Mari kita lihat adik-adik. Tapi tadi barusan saya persiapkan bahan ini, saya ketemunya sampai 2018 ya. 2019-nya belum full, jadi saya ambil sampai dengan 2018. Coba adik-adik perhatikan di sana. Sejak lama sih sebenarnya kita punya ekspor yang lebih besar daripada import ya, kalau kita lihat itu trade account-nya. Tapi memang untuk 2018 itu kita banyakkan impor ya. Ini mungkin masalah yang perlu diperbaiki oleh pemerintah ya, karena impor kita itu cukup besar dibandingkan dengan ekspor kita di tahun 2018, padahal sebelumnya kita surplus ya. Itu bisa dilihat di situ ya, seperti yang tadi, trade account, service, primary income, secondary income ya. Nah, bisa dilihat di sana ya, current account kita itu relatif masih negatif ya. Lalu capital account seperti yang tadi sudah kita diskusikan, jumlahnya relatif kecil ya, itu nggak begitu banyak. Nah, financial account, kita lihat direct investmentnya kita itu positif, berarti kita lebih banyak menerima dari luar daripada kita menanamkan DFI keluar. Ini saya rasa hampir semua kita sepakat, kita malah memang mengejar DFI dari negara lain agar mereka menanamkan modal di Indonesia. Nah, ini sejalan juga, adik-adik bisa lihat di sana, primary income kita itu coba dilihat, itu juga negatif karena direct investment kita kan positif. Itu artinya orang lain menanamkan modal di Indonesia. Setelah modal itu berkembang, dia akan mengembalikan minimal untungnya ke negaranya, sehingga primary income kita nggak menerima, malah mengeluarkan dari apa? Dari DFI, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang membuka bisnisnya di Indonesia. Jadi itu selalu biasanya akan berkebalikan ya. Kalau direct investmentnya negatif, maka primary income-nya positif gitu ya. Portfolio investment ini juga menunjukkan bahwa orang luar masih lebih banyak menanamkan modal di Indonesia dalam bentuk surat-surat berharga dibandingkan kebalikannya, orang Indonesia menanamkan di luar ya. Jadi bisa adik-adik lihat di situ ya, overall balance-nya itu kita masih variatif ya, ada positif, negatif, tapi memang 2018 itu tahun yang agak kurang baik ya dalam perekonomian, sehingga dia itu negatif. Itu adik-adik contoh balance of payment Indonesia sampai 2018. Nanti adik-adik bisa lihat, dicari lagi di internet untuk full sampai 2019 dan memberikan beberapa review lah ya, makin baik atau makin tidak dibandingkan 2018, kira-kira itu. Kemudian terjadi pertumbuhan international trade, yaitu kita bisa lihat dari semua angka-angka menunjukkan bahwa perdagangan internasional itu dari tahun ke tahun, atau boleh kita katakan dari masa ke masa itu naik ya. Kenapa? International trade has caused a shift of production to country that can produce product more efficiently. Jadi seperti yang kita bahas di bab sebelum ini tadi, ada teori comparative advantage. Maka perusahaan-perusahaan akan mendorong mengembangkan strategi, baik itu menghasilkan barang di mana, di negara mana, ataupun mengembangkan kantor cabang untuk penjualan di negara mana, dan lain-lain. Itu mempertimbangkan si comparative advantage tadi, supaya kalau itu dilakukan, dia bisa berproduksi secara efisien, ya, more efficiently, ya. Itu intinya adalah dia harus membuat harga barang itu bisa menjadi lebih murah, ya. Itu strategi general yang paling umum. Walaupun mungkin kita dalam konteks lain persaingan bukan di harga tapi di value dari barangnya. Tapi secara umum kalau perusahaan-perusahaan yang MNC itu masih mengejar low cost untuk menghasilkan barangnya.
Di buku sebenarnya ada beberapa event, kejadian-kejadian yang mengincrease trade volume, tapi saya ambil hanya beberapa hal ini ya: General Agreement of Traffic Trade (JAT), terus European Union, Uni Eropa, dan other trade agreement itu relatif memang mendorong international trade. Itu semua mempermudah ya, mempermudah. Lalu kemudian ada faktor affecting international trade flow ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebenarnya sebagian faktor ini saya sudah bahas tadi ya, kelewat ya, sudah dibahas tadi. Ada beberapa. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu upahnya akan mempengaruhi international trade flow ya. Biasanya akan bergerak karena cost of labor di satu negara lain berbeda, sehingga dia akan mencari tempat yang lebih efisien. Tentu ini bukan pertimbangan utama. Kalau ini pertimbangan utama, bisa jadi ya memang semua pabrik ada di Asia ya, karena di Asia tenaga kerja masih relatif murah. Tapi ini bukan pertimbangan satu-satunya, tapi salah satu pertimbangan gitu ya. Lalu inflasi di satu negara ya, itu mempengaruhi trade flow-nya. If a country inflation rate increase relative to the country with each trade, this could cause export to decrease. Jadi kalau inflasi di satu negara itu tinggi, itu biasanya ekspornya akan menurun. Kenapa? Inflasi tinggi itu kan artinya harga barang naik. Kalau harga barangnya naik, ya pasti ekspornya turun. Karena barang itu menjadi lebih mahal dibanding sebelumnya, sehingga para customer dia di negara-negara lain itu menjadi looking for another alternative. Dia akan mencari alternatif lain. Artinya tadinya barang ini segini gitu ya, dia beli itu, tapi karena udah naik dia akan mencari alternatif lain. Itu ya. Jadi kebalikannya, kalau inflasinya turun ya ekspornya bisa naik gitu ya. Kemudian pendapatan nasional ini sudah lebih mudah ya dipahami. Kalau biasanya kalau pendapatan nasional naik, itu konsumsinya naik, itu ekspornya naik gitu. Biasa kalau satu negara penduduknya semakin sejahtera, semakin banyak penghasilannya, itu dia akan ambil belanja barang-barang dari luar negeri. Lalu kondisi kredit ini sebenarnya menyatu dengan kondisi ekonomi satu negara. Kalau terjadi pengetatan kredit karena masalah perekonomian, tentu trade flow-nya itu akan bermasalah gitu. Jadi kondisi kredit ini mempengaruhi. Lalu kemudian ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah ya, yang bisa mempengaruhi ya. Ini malah bisa dikatakan adalah influence terbesar ya terhadap perusahaan dan industri yang akan berpengaruh secara internasional. Jadi misalnya akhir-akhir ini kita mendengar perang dagang antara Amerika dan China, walaupun sekarang mereda ya, mungkin karena semua fokus pada COVID-19 gitu ya. Tetapi ketika itu terjadi hangat peperangan antara China dengan Amerika yang saling tuduh ya, Amerika menuduh China terus mendevaluasi mata uangnya gitu. Jadi mata uang China itu dituduh Amerika dibuat rendah seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau mata uangnya rendah, itu ekspornya lebih mudah karena barangnya menjadi terasa lebih murah. Nah tentu China tidak menerima tuduhan itu, akhirnya perang. Nah si Amerikanya menaikkan tarif barang-barang dari China supaya barang-barang dari China itu nggak bisa masuk ke Amerika, atau kalaupun masuk harganya jadi mahal karena dipajakin dalam jumlah yang relatif besar. Itu perang dagang dibalas lagi sama China gitu ya. Akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah ini membuat trade flow-nya itu dipengaruhi. Masalahnya karena yang berantem ini adalah negara-negara besar, gajah sama gajah, tentunya negara-negara lain yang ada di sekitarnya itu ikut bermasalah ya. Karena kalau gajah sama gajah berantem itu pasti tanahnya wah guncang gitu ya. Itu kira-kira. Ya mudah-mudahan nanti setelah COVID-19 mereka nggak terlalu berperang lagi, tapi mencari keseimbangan baru yang memberikan benefit paling besar bagi kemaslahatan perekonomian dunia. Ya kita harapkan begitu. Lalu exchange rate juga demikian ya adik-adik, itu mempengaruhi international trade flow. Ya
Untuk ini kita mungkin akan membahas lebih detail, tapi intinya adalah kalau mata uang melemah harusnya ekspor naik, harusnya. Ya, kenapa saya mengulangi kata harusnya? Karena Indonesia sering mengalami kondisi yang sebaliknya gitu. Mata uang kita melemah, terdepresiasi, tapi ekspor kita nggak naik. Ya, mungkin kita bisa bahas itu dalam materi yang lain ya, kenapa hal itu terjadi. Tetapi secara teori harusnya ketika mata uang mengalami pelemahan, ekspornya naik. Ini yang membuat China, terlepas apakah itu disengaja atau tidak, memang mata uang mereka itu diyakini oleh banyak ahli itu undervalued, di bawah nilai yang sebenarnya. Nah, mata uang dia yang rendah itu menjadi salah satu key faktor yang membuat barang-barang dia itu terasa murah di luar negeri. Nah, konteks ini akan kita bahas secara lebih detail di dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Kemudian, faktor affecting direct foreign investment, ya, one of the most important type of capital flow itu adalah DFI. Jadi capital flow itu ditentukan oleh DFI karena ya DFI itu memang adalah pergerakan modal paling signifikan. Bayangkan saja kalau kita melakukan penanaman modal asing di Indonesia, ada perusahaan yang melakukan penanaman modal asing, maka semuanya akan dia lakukan gitu. Misalnya membeli tanah, membangun pabrik, meng-hire pekerja. Nah, ujungnya itu akan membayar pajak di negara tempat tujuan. Tetapi yang fokus saya adalah itu melibatkan jumlah uang modal yang cukup besar, ya. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama, change in restriction. Ya, akhir-akhir ini banyak negara melakukan deregulasi peraturan-peraturan di negara mereka. Saya rasa hampir semua negara itu mempermudah. Kalau untuk konteks Indonesia, kita jelas ya sebelum wabah COVID-19 ini merajalela, pemerintah kita itu sangat fokus mempermudah. Dari mulai memangkas peraturan, lalu kemudian ada mengajukan Omnibus Law yang akan memangkas banyak aturan-aturan yang selama ini memang tumpang tindih, itu dipangkas oleh satu undang-undang, lalu dimasukkan satu desain baru sehingga nanti itu menjadi jauh lebih sederhana, ya. Itu pemerintah sangat serius terkait itu ya. Jadi setelah membangun infrastruktur, kemudahan berusaha kemudian dibangun, masih juga ditambahi dengan pengurusan izin yang kemudian didesain untuk terintegrasi dalam online single submission (OSS) yang juga sudah diluncurkan oleh pemerintah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengurangi restriksi-restriksi yang menghalangi DFI masuk ke satu negara, termasuk Indonesia sangat serius dalam hal ini. Kemudian, direct foreign investment ini juga dipengaruhi oleh privatisasi. Adik-adik mahasiswa mungkin banyak yang alergi dengan istilah privatisasi ini ya. Perusahaan negara dijadikan perusahaan publik ya, orang-orang boleh beli. Tapi kalau saya sendiri ada dalam posisi yang relatif netral, bahkan cenderung mendukung privatisasi, karena privatisasi itu mendorong perusahaan itu dikelola secara profesional. Perusahaan-perusahaan milik negara yang tadinya relatif tertutup itu dipaksa untuk terbuka sehingga dia bisa menjalankan tata kelola yang mengikuti prinsip-prinsip pasar gitu ya. Lalu kemudian apalagi yang mempengaruhi potensial economic growth ya, di mana negara yang economic growth-nya itu potensial untuk naik, tentu akan kesanalah aliran DFI. Tax rate sederhananya di mana yang murah kesanalah akan mengalir ya, walaupun tentu akan mempertimbangkan yang lain. Exchange rate juga demikian, sederhananya kemana, di negara mana akan menguat mata uangnya dibanding negara asal kita, kesanalah modal akan kita alirkan, kira-kira gitu. Dengan tentu ini semua faktor ini tidak bisa terlepas dari faktor lain, tetapi jika itu adalah faktor tunggal, maka seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, nah kemudian faktor affecting international portfolio investment. Ini portfolio investment artinya membeli surat-surat berharga ya. Jadi pergerakannya itu lebih ke arah surat berharga, bukan DFI. Ya, dalam keberhasilan pembangunan satu negara ini urutannya sebenarnya agak di bawah. Yang paling
diinginkan oleh pemerintah suatu negara tentu DFI. Ada investor atau baik individu perusahaan besar masuk ke negara itu yang dikejar oleh pemerintah semua negara ya. Kalau portfolio investment ini kenapa sih nggak terlalu dikejar walaupun tetap dijaga ya supaya ada arus uang di dalam negeri, tetapi kenapa ini nggak terlalu menjadi fokus? Karena ini adalah memberi financial asset dari perusahaan yang sudah berjalan. Jadi secara ini sebenarnya dia tidak menambahi ukuran perekonomian satu negara. Misalnya investor luar datang ke sini membeli sahamnya Astra, membeli sahamnya BCA, itu ya memang BCA yang sudah ada, Astra yang sudah ada, mereka tinggal masuk. Istilahnya cuma ganti pemilik gitu ya. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Tax return on interest of dividend. Ya, jadi dividennya itu dipajakin sebesar apa, itu akan mempengaruhi. Sederhananya, kalau dividennya dipajakin kecil ya orang akan menginvest di negara itu gitu ya. Interest rate juga sama ya. High interest rate, local currency are not expected to weaken. Jadi money tends to flow ke negara-negara yang memberikan high interest rate. Ya. As long as the local currency are not expected weaken. Ya, tapi ya kalau kalau interest rate-nya naik tapi mata uangnya melemah ya sama aja gitu. Ini juga akan kita pelajari di beberapa chapter ke depan, hubungan antara interest rate sama currency rate ya. Itu dua hal yang nanti bisa saling ini ya. Ya, sekalian itu ya, exchange rate di bawahnya ya. Investor will prefer to buy share in country yang menguat ya. Tentunya tadi itu saling terkait juga dengan interest rate. Jadi ini faktor-faktor yang tidak bisa kita lepaskan satu lepas dibanding yang lain. Ada beberapa lembaga-lembaga dunia yang memang fokus pada mendorong aliran uang internasional. Nah, dia bisa lihat di situ di buku sebenarnya lebih lengkap karena itu konteksnya di Amerika. Ada beberapa yang tidak saya ambil, ada IMF, ada World Bank, ada World Trade Organization, lalu ada OECD, ada Regional Development Agency semacam Asian Development Bank dan lain-lain. Itu saya rasa, jadi ini masih pengantar juga. Mudah-mudahan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang di mana MNC itu nanti akan bekerja gitu ya. Ini adalah konteks kerangka besar nanti MNC ada di dalam lingkungan keuangan internasional yang seperti itu ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Adik-adik silahkan nanti juga lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya buat nanti di Google Classroom untuk menginisiasi adik-adik membaca lebih jauh. Itu saja, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan.